saya Siti Putri Julaiha dari program studi administrasi bisnis. Pada video kali ini saya akan membahas tema persepsi Gen Z terhadap peran bea cukai dalam melindungi industri nasional. Pernahkah Anda belanja produk impor secara online karena harganya jauh lebih murah dari produk lokal? Hampir semua dari kita, terutama Gen Z, pernah melakukannya. Tapi tahukah Anda di balik setiap transaksi itu ada peran bea cukai yang sebenarnya sedang berusaha melindungi industri dalam negeri kita? Nah, seberapa jauh sih Gen Z kita benar-benar memahami peran itu? Itu yang kita beda bersama. Gen Z yaitu yang telah lahir sekitar tahun 1997 sampai 2012 adalah generasi digital natif. Kita tumbuh bersama internet, terbiasa belanja di e-commerce dan marketplace lintas negara, dan sangat mudah tergoda dengan produk impor murah, mulai dari fashion, kosmetik, sampai elektronik. Fenomena ini membawa tantangan nyata bagi industri nasional. Produk tekstil misalnya sudah lama bersaing ketat dengan barang impor. Karena itu pemerintah melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai DJBC punya instrumen khusus untuk melindungi industri kita, yaitu Bea Masuk Anti Dumping atau BMAD dan Bea Masuk Tindakan Pengamanan atau Safeguard. Sebagai gambaran, dalam kajian yang saya telah, Rahman dan Mawarni pada tahun 2025 meneliti kasus pengenaan BMAD terhadap produk nilon film dari Tiongkok, Thailand, dan Taiwan. Kebijakan ini terbukti sejalan dengan prinsip World Trade Organization yang memang mengizinkan negara mengambil tindakan protektif kalau ada praktik dumping yang merugikan industri dalam negeri. Nah, disinilah isu ini berkaitan langsung dengan custom administration. DJBC punya 4 fungsi utama sebagai trade facilitator, community protector, revenue collector, dan yang paling relevan dengan tema kita, industrial assistant, yaitu fungsi mendukung dan melindungi industri dalam negeri. Bentuk konkretnya apa saja? Pertama, pengenaan tarif bea masuk berjenjang. Barang kebutuhan pokok dikenai tarif rendah, tapi barang yang sudah banyak diproduksi di dalam negeri dikenai tarif lebih tinggi. Kedua, instrumen BMAD dan BMTP tadi. Ketiga, pengawasan arus barang impor itu sendiri. Fajarani dan rekan-rekannya dalam kajian tahun 2025 menjelaskan bahwa bea cukai menjalankan pengawasan berbasis manajemen risiko. Ada jalur merah, kuning, dan hijau, serta menggunakan sistem informasi integrasi bernama CISA untuk mendeteksi manipulasi dokumen, ada invoicing sampai penyelundupan. Sampai saat ini adalah bentuk nyata dari administrasi kepabeanan yang bekerja di balik layar setiap kali kita belanja barang dari luar negeri. Sekarang, mari kita lihat dampaknya dari 3 sisi. Dari sisi kita sebagai konsumen Gen Z, cenderung memaknai bea masuk hanya sebagai biaya tambahan yang menyebalkan saat belanja online, bukan sebagai kebijakan yang melindungi industri dan lapangan kerja. Ini sejalan dengan temuan Wibowo dan Ayu Ningstias tahun 2024 yang menyebutkan Gen Z sangat mengutamakan pengalaman dan informasi instan, sehingga pemahaman terhadap kebijakan publik pun sering terbentuk secara sepotong-sepotong. Dari pengalaman pribadi saja, dari sisi pelaku usaha dalam negeri, khususnya sektor padat karya seperti tekstil, tekanan dari produk impor murah membuat mereka makin bergantung pada efektivitas kebijakan proteksi seperti BMAD tadi. Dan dari sisi pemerintah, kalau generasi muda tidak paham dan tidak mendukung kebijakan ini, maka legitimasi sosialnya bisa melemah. Padahal secara hukum kebijakan ini sudah sesuai dengan aturan WTO dan undang-undang kepabeanan kita.
yaitu UU nomor 17 tahun 2026. Dari perspektif kebijakan publik, masalahnya bukan pada instrumen hukumnya. Instrumen itu sudah ada dan sudah berjalan. Masalahnya ada di komunikasi. Kebijakan DJBC sudah melakukan edukasi lewat program seperti Custom Goes to School dan kuliah umum di kampus-kampus. Dan itu bagus, tapi jangkauannya masih terbatas dan formatnya masih konvensional. Padahal dari perspektif administrasi bisnis modern, cara paling efektif menjangkau Gen Z adalah lewat platform yang memang mereka gunakan sehari-hari, seperti media sosial, video singkat, konten interaktif, bukan sosialisasi satu arah yang formal. Kalau pendekatan ini tidak disesuaikan dengan karakter Gen Z, maka sebaliknya, apapun kebijakannya, pemahaman publik terhadap fungsi perlindungan industri ini akan tetap dangkal. Berdasarkan analisis tadi, saya punya 3 rekomendasi. 1. Bagi DJBC, perluas edukasi kepabeanan lewat konten digital interaktif yang secara eksplisit mengaitkan aktivitas belanja online pribadi dengan dampaknya terhadap industri nasional. Bukan sekedar penjelasan teknis produser bea masuk. 2. Bagi pelaku usaha dalam negeri, perkuat kolaborasi dengan asosiasi industri untuk ikut aktif mengedukasi konsumen. Karena perlindungan industri bukan hanya tugas pemerintah. 3. Bagi kita sendiri sebagai Gen Z, tingkatkan literasi kepabeanan secara mandiri dari sumber resmi ya, supaya keputusan belanja kita juga mempertimbangkan keberlangsungan industri dan lapangan kerja dalam negeri. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa persepsi Gen Z terhadap peran bea cukai dalam melindungi industri nasional masih bersifat parsial, sebatas pengalaman transaksional, belum menjangkau pemahaman terhadap instrumen strategis seperti BMAD dan BMTP. Padahal semakin kita paham peran ini, semakin kita bisa jadi konsumen yang cerdas, sekaligus mendukung keberlangsungan industri bangsa sendiri. Seluruh analisis dalam video ini merujuk pada regulasi kepabeanan secara jurnal ilmiah yang saya cantumkan lengkap pada slide berikutnya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Dadah.